Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Penginjil Matius yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Dan yang perlu kita pahami, perwira ini adalah bawahan dari penguasa pada waktu itu, yaitu Romawi ya. Dengan demikian, dia itu dinilai sebagai orang asing, dan tentunya mereka dianggap oleh penduduk setempat atau ya mungkin kelompok-kelompok tertentu bahwa mereka itu atau dia itu adalah orang kafir, tidak percaya kepada Yahweh. Tetapi dalam hubungan dengan peristiwa ini, bagaimana Universitas Keselamatan ternyata tidak hanya dikhususkan untuk Israel saja. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk semua universalitas keselamatan. Nah, di mana perwira itu tadi datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita." Jadi dia ini seorang atasan ya. Jadi dia menemui Yesus lalu menyampaikan informasi itu, padahal dia seorang yang dianggap kafir tadi ya. Mengapa dia harus datang kepada Yesus? Ya mungkin dia merasa bahwa atau dia menyaksikan bahwa Yesus itu ya memang seorang yang berkuasa, seorang yang diurapi dan mampu melakukan tindakan penyembuhan. Dan tentu di sini terjadi sebuah dialog antara Yesus itu. Yesus mengatakan, "Aku akan datang menyembuhkan dia." Yang menarik jawabannya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Sebuah pernyataan iman ya, boleh kita katakan seperti itu. Pernyataan iman yang keluar dari seorang yang dianggap kafir tadi, seorang perwira itu ya. Lalu dia percaya bahwa Yesus itu dapat melakukannya meskipun dengan hanya mengatakan sepatah kata saja. Itu sebuah ekspresi iman yang sangat mendalam. Belum tentu orang-orang Israel ya yang selalu berjumpa dengan Yesus mempunyai iman seperti itu. Dan memang benar apa yang dinilai Yesus kemudian, "Aku belum menjumpai iman sebesar ini di Israel." Jadi pada saat itu pun ya Yesus melakukan tindakan penyembuhan ya. "Pergilah imanmu, pergilah hambamu itu telah sembuh." Boleh dikatakan seperti itu. Karena pernyataan tadi itu
sungguh-sungguh pernyataan yang lahir dari hati ya. Meskipun dia tidak percaya kepada Yesus mungkin pada waktu itu ya, atau tidak percaya kepada Yahweh, ya Allah ya, Allah Israel. Tapi kata-katanya itu mengungkapkan iman yang sesungguhnya. Oleh karena itu tadi kesembuhan yang dialami oleh perwira hamba dari perwira itu mau mengatakan bahwa Universitas Keselamatan Allah itu tidak dikhususkan, tidak eksplisit untuk suatu bangsa tertentu, tetapi untuk semua. Ya. Dalam salah satu dokumen gereja ya mengatakan bahwa keselamatan Allah itu ya mencakup semua ya. Dan setiap orang yang berbuat kasih atau melakukan kasih secara tidak langsung ya, mereka itu sedang dikatakan sebagai Kristen anonim ya. Mereka sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Yesus ya berkaitan dengan kasih itu. Kesungguhan hati mereka melakukan perbuatan kasih itu menunjukkan bahwa memang mereka itu orang yang sudah melakukan kehendak Allah. Dan benih-benih keselamatan itu ya ada untuk mereka. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan ini kita mengatakan bahwa iman manusia itu ya, dulu saja Abraham, jadi harus disunat ya. Sunat itu dalam tradisi Yahudi ya sebagai tanda bahwa seorang itu ya orang Israel sejati ya, atau mereka itu kemudian menjadi orang yang percaya kepada Yahweh. Tapi bagaimana kemudian Abraham yang waktu itu ya mengatakan bahwa, atau dalam konsep Abraham itu ya, dia mengatakan yang terpenting di situ adalah hati nurani. Itu sudah sunat hati ya. Artinya kan sunat dan tidak disunat itu ya sebuah jalan kita menuju keselamatan ya. Orang yang tidak disunat tapi karena dia mempunyai hati yang bersih, tapi dalam arti itu ya dia memperoleh keselamatan itu. Orang yang disunat juga ya, Yahudi ya, Israel ya, mereka juga mempunyai keselamatan itu ya. Yang terpenting semuanya itu orientasi atau prakteknya dari sikap-sikap yang kita ambil itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Universitas Keselamatan Allah itu ya sudah ada di situ. Dengan demikian ya, kedatangan Yesus ke dalam dunia mau menyelamatkan semua, menyelamatkan semua manusia yang percaya maupun orang yang melakukan tindakan-tindakan kasih ya. Dan kalau kita kembali ke dalam diri kita masing-masing sebagai orang yang dibaptis dan percaya kepada Kristus, berangkat dari pengalaman perwira ini ya, apakah kita mempunyai iman sebesar iman seorang perwira yang dikatakan tadi kafir itu? Apakah kita sungguh-sungguh mengatakan Tuhan itu lahir dari hati? Tuhan, apakah kita mengatakan hal itu sungguh-sungguh lahir dari hati? Saya, teman-teman semua, menjadi sebuah pertanyaan reflektif untuk kita. Dan dari sini kita belajar memang ya, bagaimana saya, teman-teman semua belajar pada perwira ini bahwa beriman itu tidak hanya sebatas kata-kata atau sebatas pikiran, sebatas olahan-olahan rasio ya, tetapi lebih dari itu ya, bahwa beriman itu ya sungguh-sungguh kita percaya pada Allah, bahwa Allah itu dapat melakukan yang terbaik untuk kita. Dan tentunya juga beriman itu ya membangun sebuah relasi yang baik dengan Allah. Berdoa selalu, lalu kemudian menempatkan diri pada rencana dan kehendak Allah yang terungkap dalam tindakan nyata dalam kehidupan, yaitu ya membantu sesama, berbagi dan sebagainya. Di momen Advent ini setidaknya menjadi momen bagi kita ya untuk merenung diri, merefleksikan diri ya. Saya dan teman-teman semua, ini merupakan momen bagi kita. Minggu Advent pertama ini adalah hope ya, harapan. Kita mengharapkan kedatangan Tuhan yang masih dalam masih dalam eskatologis ya, dunia eskatologis masih jauh di sana, yang sebentar lagi yang akan datang nantinya mengunjungi kita
Dan di sininya kita perlu mempersiapkan diri itu dengan baik, yaitu ya senantiasa beriman dengan tulus, bertindak sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah untuk kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.